katanya lagi seperti apa nih dari material ini? Kemarin 18 April aku rilis lagu single pop rock religi, judulnya La Ilaha Illallah. Terus ya dengan segala keterbatasannya ya, nggak bisa promo yang gimana kan karena kondisi lagi pandemi, nggak bisa musik radio dan seterusnya. Diusahakan apa yang bisa diusahakan lah gitu. Terus sekarang lagi mempersiapkan lagu terbaru buat band metal gue, judulnya nama bandnya Children of Gaza. Lagi persiapkan. Terus gue juga lagi siapin single buat solo project gue lagi juga sih. Kenapa lebih memilih apa musik-musik cadas gitu, musik keras? Karena kan Kalau beda Children of sama Gaza memang- komersil lu ya. Memang dari zaman sebelum ajang pencarian bakat itu memang gue udah jalan kan sama Children of Gaza dari 2010 Januari kan gitu. Dan itu kayak project gue yang beda dimensi lah gitu. Kayak kita tahu ada senior gue kayak misalkan Bang Stevi gitu ya. Gue juga terinspirasi dari beliau. Bagaimana beliau di Dead Squad dan juga beliau di Andre and the Backbone gitu kan. Bisa di Backbone mungkin dia lebih bisa ngeluarin sisi sehari-harinya, temanya gitu, bagaimana dia ke istrinya dan seterusnya, ke fans gitu. Tapi ketika sama Dead Squad itu kayak alter ego-nya dia gitu kan. Sejujurnya apa yang pengen dia teriakin, dan mungkin gue nggak bisa teriakin beberapa hal atau tulis beberapa hal di karya gue yang nggak bisa gue lampiasin di solo project gue gitu. Dan gue emang butuh Children of Gaza untuk meneriakan isi hati gue dengan caranya sendiri gitu. Dan musik metal kan memang besar ya di Indonesia ya. Apa salah satu maksudnya yang bikin musik ini masih banyak atau gimana? Ya, gue bergerak di scene metal tuh dari 2004, dari gue masih SMP waktu itu. Dan gue juga salah satu inisiator dari acara charity Metalhead Respect di Indonesia. Gue udah 5 kali bikin event buat Palestina, buat Rohingya, buat Jogja, dan macam-macam gitu. Jadi memang selama ini gue aktif di situ. Dan kalau bicara kenapa suka musik metal, sejujurnya sih dari dulu gue nggak tahu kenapa suka musik metal. Ya, gue juga suka banget sama musik metal gitu. Dan gue aktif juga di banyak kegiatan charity di scene metal gitu. Sebenarnya musik metal tuh bukan musik nomor sekian gitu. Karena di Indonesia ini populasi metalheadnya tuh terbanyak di dunia, Bang. Di dunia, terbanyak di dunia. Dulu kita kalah sama Brazil, sekarang kita terbanyak di dunia. Jadi sebenarnya kalau dilihat Amerika dengan populasi metalhead yang begitu banyak, rocker yang begitu banyak gitu, sebenarnya karena kita mungkin kurang perhatiin anak-anak bangsa yang mereka penggiat musik rock atau metal atau punk atau grunge atau reggae atau musik-musik yang mungkin jarang kita lihat di layar kaca misalnya kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu punya potensi indie musiciannya itu luar biasa banyak dan bagus sebenarnya. Gitu. Kita bahkan bisa lebih daripada US sebenarnya. Asal industrinya benar-benar digerakin gitu. Dan gue salah satu orang yang cukup aktif sama teman-teman untuk menggalakan itu. Dan lu kan sebagai kepala keluarga nih, fokus di musik atau ada kerjaan sampingan sih untuk menghidupi keluarga? Ada nggak sih kerjaan sampingan selain di musik? Selain di musik ya, jujur gue sekarang selain di musik juga menggerakkan bisnis properti sebenarnya gitu di Bekasi ya. Tapi kenapa gue memilih investasi di properti, karena properti itu cocok buat gue nggak perlu banyak buang waktu ke sana gitu kan. Kalau musik gue fokus banget di musik gitu. Dan sebenarnya bukan cuma musik sih bang, gue fokus juga di seni peran sebenarnya gitu. Jadi ketika gue lagi ada sinetron atau film, di situ gue bakalan juga sih gitu. Memang karena latar belakang akademi gue memang sinematografi kan gitu. Gue dari sinematografi, jadi gue anak film yang seneng banget ngeband gitu. Dari sebelum kuliah juga emang gue udah seneng ngeband gitu. Dan gue dari 2007 udah terlibat di industri mainstream gitu. Di Logis Record waktu itu band gue Long Guns. Gue udah bikin 10 video klip umur 17 tahun waktu itu secara major gitu ya. Jadi bisnis properti menurut gue bisnis yang cocok buat gue, karena gue nggak perlu menghabiskan waktu gue untuk bisnis gue, dan gue nggak perlu mengorbankan pikiran gue, perasaan gue yang gue curahkan untuk karya musik gitu, nggak perlu gue korbankan gitu, bisa tetap fokus. Sebenarnya nyamannya tuh di band metal atau band pop yang jebolan air? Beda sih ya. Gue nggak mungkin ekspresiin sayangi gue sama istri gue di band metal gue kan. Kayak gitu misalnya, gue nggak mungkin ceritain bagaimana cintanya gue sama anak gue di band metal gue gitu loh. Kayak pun gue lakukan itu, pasti
jadi distortion gitu kan, nggak masuk gitu. Jadi menurut gue musik tuh nggak ada yang salah sih. Musik itu kan karya ya, karya tuh gue berkarya dengan jujur. Kayak gue bikin lagu La Ilaha Illallah kemarin itu bagaimana spiritual gue terhadap Tuhan gitu kan. Dan Children of Gaza tuh gue menceritakan tentang bagaimana sedihnya, marahnya gue, anak-anak korban perang yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan memang masalah kecocokan aja sih gitu. Itu gue kayak punya dua kanal gitu. Yang satu gue pakai untuk sisi softnya gue, buat gue pop rock itu masih soft gitu. Jadi untuk sisi softnya gue bisa bicara hal yang lebih mainstream, lebih general di situ. Tapi di band gue Children of Gaza itu bener-bener kanal gue yang sisinya tuh bener-bener extreme hard, yang mungkin eksplisit gitu kan, nggak bisa gue ucapin di project mainstream gue gitu. Istri gimana istri dengan musik metal, apa dia suka juga? Istri gue tahu dari sebelum gue pacaran sama dia juga, dia udah tahu kalau gue memang main metal. Dia support banget.